siapa saja yang mau untuk membacanya, bahkan mau untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, maka mereka akan menjadi makhluk yang betul-betul mulia dan diberkahi dalam kehidupannya selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Tamplikmu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Semoga dengan hal itu kalian mendapatkan rahmat. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita tahu secara lugas Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa siapa yang membaca Al-Qur'an dan ada orang yang mau untuk mendengarkannya, maka orang yang mau untuk mendengarkannya, orang yang mau untuk memperhatikannya, maka dia akan mendapatkan rahmat. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru sekedar memperhatikan maupun mendengarkannya secara seksama saja, maka ia akan mendapatkan rahmat. Maka bagaimana sekiranya dia mau untuk membacanya, mau untuk memahami isinya, bahkan mentadaburinya, atau bahkan lebih daripada itu, mau untuk menghafalkannya dan mau mengamalkannya. Maka tentu yakni nilai hikmahnya atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rahmat maupun barokah dalam kehidupannya secara lebih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi terkait tujuan apa beliau menurunkan Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat atau sebagai penawar dan juga sebagai rahmat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu apa saja sebenarnya yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka pasti di sana akan ada kemuliaan. Di sana ada rahmat, di sana ada kasih sayang, dan bahkan di sana ada kebarokahan dalam hidupnya. Maka kita tahu bagaimana malaikat Jibril ketika menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, maka beliau menjadi nabi yang paling mulia jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ketika para sahabat ikut membersamai di dalam mendukung atau di dalam mendakwahkan Al-Qur'an di sisi Rasulullah Muhammad SAW selama hidupnya, maka para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat beliau ini. Dan ketika siapa saja yang berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka dia berhak untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di padang mahsyar. Dan ketika siapa saja yang mau untuk membacanya, bahkan mau untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, maka mereka akan menjadi makhluk yang betul-betul mulia dan diberkahi dalam kehidupannya selama di dunia. Sebaliknya, siapa saja yang justru berpaling, acuh tak acuh, tidak mau peduli dengan isi Al-Qur'an, bahkan nggak mau mengamalkannya, maka sungguh kehidupannya akan dipersempit oleh Allah, dijauhkan dari pintu rahmah maupun barokahnya. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni di dalam Al-Qur'an, maka akan kami buat kehidupannya menjadi kehidupan yang sempit. Para alim ulama atau para ahli tafsir menyebutkan bermacam-macam pendapat terkait dengan makna kehidupannya akan dibuat sempit oleh Allah. Ada yang menyebutkan bahwa maksud daripada kesempitan di kehidupannya di dunia ini, maknanya adalah kehidupannya di dunia ini akan dibuat sempit daripada hidayah. Seakan-akan ingin mendapatkan hidayah, seakan-akan ingin mencari hidayah, sangat susah sekali. Seakan-akan menjaga hidayah, sangat susah sekali. Sehingga ketenangan hidupnya betul-betul tidak ada. Betul-betul sempit daripada hidayah Allah. Betul-betul sempit. Hidup jadi tidak nyaman, semuanya serba susah, semuanya serba hambar, tidak ada maknanya sama sekali. Maka hakikat daripada kehidupan yang sempit ini justru oleh kebanyakan para ulama maknanya adalah ya ini tadi, yakni ketika kehidupan di dunia justru dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hidayah,
sehingga kemudian ketenangan hidup tidak menyertainya, sehingga pada akhirnya untuk istiqomah pun rasanya susah sekali, apalagi mendapatkan husnul khotimah dan pada akhirnya mendapatkan keselamatan maupun keberuntungan di akhirat. Sangat jauh sekali. Maka mari senantiasa kita mendekat pada Al-Quran, sering-sering kita berinteraksi di bulan Ramadan ini, dan mari kita senantiasa menggaungkan Al-Quran, bukan sekedar kita membacanya, tetapi juga mencoba untuk memaknainya, dan kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan pintu kebarokan sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Dari kami, dari studio Tabligh TV, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita dan selamat berbuka puasa. Barakallahu fikum.